Yang pertama, Anda harus punya prinsip. Itu yang paling utama. Anda harus punya prinsip bahwa hidup Anda itu seperti apa enaknya. Jadi jangan ditentukan oleh norma orang lain. Jadi orang lain itu mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan apa yang mereka miliki. Entah itu hartanya, entah itu mereka bisa melakukan ini dan itu, atau jabatannya. Mereka mungkin hanya sekedar iseng, hanya ingin menunjukkan saja, atau mereka memang secara bawah sadar ingin naik tangga sosial. Jadi karena manusia itu punya keinginan ya untuk lebih baik daripada orang lain, lebih tinggi sosialnya daripada orang lain, sehingga mereka melakukan itu. Dan Anda tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Kalau Anda bisa menyadari nih ya, Anda bisa merasakan ketika Anda melihat orang lain memamerkan hartanya, memamerkan jabatannya, ada orang lain yang tersakiti ketika melihat. Ada juga orang yang enggak, begitu kan? Tapi ada orang yang menginginkan hal tersebut, yang itu merasa tersakiti hatinya. Anda akhirnya bisa berempati. Nanti ketika Anda sudah sukses, jangan begitu. Anda bolehlah foto-foto apa yang Anda miliki, tapi jangan terlalu menunjukkan bahwa Anda itu hebat dan sukses dan sebagainya. Karena orang lain juga akan tersakiti. Anda bisa berempati itu ketika sekarang Anda merasakan itu. Itu adalah hikmah yang harus Anda petik ya. Dan bagaimana agar tidak iri? Caranya adalah kita harus melihat bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Nah, itu yang penting. Kalau Anda melihat bahwa segala sesuatu itu butuh proses, maka Anda tidak hanya melihat hasilnya. Anda harus lihat itu prosesnya bagaimana. Itu yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Jangan melihat, wah dia punya mobil seperti itu karena dia hasil dari trading misalkan. Berarti saya harus ikut-ikutan trading dong seperti dia. Nggak selalu seperti itu, karena caranya bisa saja berbeda. Dia mungkin punya waktu untuk trading. Mungkin dia punya minat untuk itu dan dia punya kemampuan untuk itu. Tapi bagi Anda belum tentu itu cocok. Kalau Anda saat ini sedang memulai karir di suatu kantor, atau Anda mempunyai skill yang itu Anda bisa jual, maka jangan hilangkan, jangan korbankan itu untuk sesuatu hal yang baru sama sekali. Bagi Anda belum tentu cocok gitu loh. Sekarang mungkin Anda bisa menghasilkan 500.000 sehari atau seminggu gitu. Tapi kalau Anda pikir-pikir, ketika nanti Anda punya agensi atau Anda punya perusahaan sendiri, Anda bisa menghasilkan puluhan juta dan miliaran. Misalkan seperti itu. Mungkin nggak sekarang, mungkin 10 tahun lagi. Itu nggak apa-apa. Daripada Anda melakukan hal yang sama sekali Anda tidak tahu, yang itu juga berpotensi merugikan Anda secara besar. Lebih baik hal yang kecil itu disyukuri dan ditumbuhkan setiap hari, dan Anda bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Anda lihat deh, siapa yang memiliki skill yang itu mirip dengan Anda saat ini. Misalkan Anda adalah seorang content creator misalkan, atau Anda seorang pelukis misalkan. Lukisan Anda bisa menghasilkan uang 1 juta, 2 juta 1 bulan, atau 3 juta, mungkin 3 bulan laku gitu ya. Tapi Anda berpikir bahwa ini terlalu kecil buat saya, sehingga saya harus meniru orang itu untuk bisa menjadi berpenghasilan seperti orang tersebut. Nah, ketika Anda seperti itu, Anda sebenarnya mengorbankan apa yang sudah Anda mulai. Saya dulu pernah begini ya, saya bekerja sebagai seorang psikolog waktu itu, baru lulus kuliah, saya bekerja sebagai seorang psikolog yang pendapatan saya boleh akui 1 bulan itu hanya 700.000 waktu itu. Jadi 700.000 nggak bisa buat makan kan. Waktu itu saya juga sudah menikah, sehingga saya harus disupport oleh orang tua sedikit. Saya malu waktu itu, sehingga saya bekerja keras bagaimana ya caranya agar mendapatkan hasil yang baik. Lalu saya waktu itu ditawari MLM. Teman saya berpikir dia bisa mengajak saya karena saya seorang yang punya banyak teman begitu ya, dan dia memamerkan apa yang dia miliki. Dia punya HP yang bagus, dia punya pendapatan yang baik, dan seterusnya. Saya waktu itu karena saya pinginnya mendapatkan penghasilan yang besar, saya akhirnya menerima tawaran itu. Saya menerima dan saya mau di prospek. Saya waktu itu harus membayar sekitar 1,5 juta ya untuk mendaftar jadi member, dan waktu itu saya bekerja keras siang dan malam untuk cari member. Lucu sekali waktu itu. Dan saya mendapatkan member, saya mendapatkan downline, dan saya mendapatkan penghasilan yang waktu itu ternyata tidak besar. Saya memikirkan lagi setelah beberapa bulan, daripada saya bekerja keras seperti ini dan hanya menghasilkan seperti ini, dan ini kalau besar bukan saya, tapi yang besar adalah perusahaan tersebut, lebih baik saya mengasah skill saya, lebih baik saya belajar untuk meningkatkan kemampuan saya, lebih baik saya bekerja di jalur yang sekarang sudah ada, yang itu membayar saya, agar ini semakin besar. Karena faktanya bayaran saya lebih gede daripada sampingan saya itu. Ngapain? Sampingan saya itu akhirnya membuat pekerjaan utama saya akhirnya terbengkalai, dan MLM tidak dapat, di pekerjaan saya juga tidak dapat. Akhirnya saya realistis saja deh. Dan faktanya sekarang MLM itu tidak banyak peminat, dan orang-orang yang berhasil di bidang itu kan juga sangat sedikit. Lebih baik kita bekerja yang real-real saja, yang nyata-nyata saja, meskipun itu sedikit hasilnya, mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, kita syukuri. Dan kalau kita berusaha lebih baik lagi setiap hari,
hari itu bisa dikali lipatkan. Dan alhamdulillah sekarang juga bisa berkali lipat penghasilan saya. Bukan hanya dari pekerjaan utama saya sebagai seorang psikolog, sebagai seorang pegawai negeri, tapi juga sebagai profesional. Saya juga sebagai pembicara dan sebagainya, itu juga menambah pendapatan saya. Dan itu tidak akan terjadi kalau saya hanya memusingkan tentang materi. Itu yang penting. Yang Anda harus pikirkan adalah bagaimana Anda mengasah diri Anda, kemampuan Anda, agar Anda semakin bernilai. Bukan hanya tentang itu kok bisa begitu ya, terus saya iri, terus saya ini dan seterusnya. Enggak, tapi lihat hikmah dari itu apa. Orang itu bisa seperti itu karena apa? Oh, karena dia bekerja keras, strateginya begini. Anda bisa pelajari, tidak berarti Anda harus seperti dia, tapi pelajaran yang Anda dapatkan itu terapkan pada bidang Anda. Anda harus kenal diri Anda sendiri. Enggak selalu orang sukses di bisnis X itu bisa Anda terapkan untuk diri Anda. Mungkin Anda bisa sukses di bisnis, tapi bukan bisnis X gitu loh ya. Karena kita itu lahir dari latar belakang yang berbeda. Maka kita harus mengerti latar belakang kita apa, yang paling berbakat itu di mana, yang paling kita itu sangat senang itu di mana, passion kita di mana, kita bisa terapkan di hal yang kita memang sukai dan kita kuasai. Jadi kita tidak harus terlalu iri pada orang lain, karena orang lain berhasil seperti itu atau kelihatannya berhasil, kita juga nggak tahu. Orang bisa mengupload fotonya dengan jalan-jalan dan sebagainya, belum tahu kita tuh dia secara ekonomi seperti apa. Dia memamerkan perusahaannya, mobilnya, kita juga tidak tahu tagihannya tiap bulan juga seberapa. Maka syukurilah kehidupan kita yang sederhana, yang pendapatannya kecil tapi utangnya tidak banyak atau bahkan tidak memiliki utang sama sekali. Itu harus disyukuri daripada kita memiliki usaha yang besar tapi sebenarnya setiap bulan minus. Nah, itu kan juga asik juga ya. Jadi jangan hanya memikirkan materi, jangan memikirkan hal yang nampak atau materialistis saja. Lebih fokus pada spiritual, lebih fokus pada pertumbuhan pribadi Anda. Dengan begitu, kepantasan Anda ditingkatkan untuk mendapatkan hal yang lebih besar dari sekarang. Tidak usah khawatir, pelan-pelan saja jalannya, suatu ketika Anda pasti sampai. Dan mudah-mudahan Allah mendengar doa Anda dan mewujudkannya. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.